Menyikapi pertanyaan terkait hukum orang kafir atau orang musyrik yang masuk ke dalam masjid, apakah dibolehkan, apakah diharamkan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam suratnya, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, kotor, maka mereka tidak dibolehkan untuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun diturunkan ayat tersebut. Dalam ayat ini tentunya para ulama berbeda pendapat. Apakah khusus Masjidil Haram saja? Apakah semua masjid? Mayoritas ulama sepakat jika itu Masjidil Haram, maka orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak diperbolehkan untuk memasukinya. Sepakat. Namun mereka berbeda pendapat jika itu selain Masjidil Haram, masjid-masjid yang ada di sekitar kita misalkan. Apakah orang-orang kafir itu masih dibolehkan memasuki masjid? Apakah tidak? Sebagian ulama, salah satunya adalah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dalam salah satu riwayat yang beliau cantumkan dalam musnadnya, beliau mengatakan bahwa tidak dibolehkan orang kafir, orang musyrik memasuki masjid-masjid kita. Terlebih Masjidil Haram. Masjid-masjid kita saja tidak dibolehkan. Salah satu riwayat yang beliau cantumkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulu masjidana ba'da amina hadza musyrikun illa ahlul ahdi wa khadamahu. Tidak diperbolehkan memasuki masjid kita setelah tahun ini, ya, tahun diturunkan ayat tadi, ya, seorang musyrik atau kafir kecuali kafir ahdi, kafir mu'ahad. Namun para ulama lainnya mengatakan dibolehkan jika itu bukan Masjidil Haram. Alasannya, pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad tersebut hadis yang marfu, ya. Bahkan dikatakan juga hadisnya kurang kuat, lemah, maka tidak bisa dijadikan rujukan. Kalaupun hadis ini kuat, kata ulama yang membolehkan orang-orang kafir musyrik memasuki masjid kita, kalaupun hadis ini kuat, maka yang dimaksudkan masjiduna dalam hadis ini itu Masjidil Haram, bukan masjid-masjid sekitar kita. Alasan lainnya, juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengikat Sumamah bin Athal al-Hanafi, yang dimana pada saat itu dia seorang kafir, seorang musyrik, diikat di masjid. Kalau memang orang kafir itu tidak boleh memasuki masjid-masjid kita, maka tentunya Nabi SAW tidak mungkin mengikat Sumamah bin Asal di dalam masjid. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa sebagian ulama membolehkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik memasuki masjid kita selain Masjidil Haram? Karena dulu Nabi SAW menerima wafud. Wafud itu utusan-utusan orang kafir, orang-orang musyrik. Nabi menerimanya dan memasukkan mereka ke dalam masjid untuk mendengarkan khutbah, untuk melihat orang muslim sholat, untuk mendengarkan bacaan Quran, supaya mereka mendapatkan hidayah. Maka dari perbedaan pendapat ini, kita bisa sedikit ambil kesimpulan bahwa lebih afdolnya memang orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebaiknya tidak memasuki masjid-masjid kita, apalagi Masjidil Haram. Tapi kalaupun ada maslahat, ada alasan syar'i, ya, yang mengharuskan orang kafir ataupun orang musyrik itu masuk ke masjid, silahkan. Namun dengan catatan jangan sampai mereka beribadah dalam masjid. Kalau mereka beribadah dalam masjid, maka mutlak hukumnya tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Masjid-masjid itu milik Allah. Maka tidak boleh ada orang beribadah di dalam masjid kepada selain Allah. Jadi kalau dia sampai beribadah dalam masjid itu nggak boleh, haram mutlak. Tapi kalau misalkan dia hanya duduk saja atau minum air dalam masjid atau supaya melihat orang-orang sholat, mendengar khutbah, mendengar qiraat supaya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, maka sebagian ulama masih membolehkannya.